Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya bersama Ketua LDTKN Bali. Apa kabar Pak Ustadz Muhammad Thohir? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar ini nih keluarga selama masa pandemi ini? Sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah kita dapat barokah, sahabat semua. Alhamdulillah, keluarga maupun ikhwan di Bali, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngobrol-ngobrol nih, saat kami dari TKN ini pengen ngobrol-ngobrol tentang TKN di Bali. Ini kan Bali termasuk provinsi di mana umat Muslim juga ya dibilang minoritas lah. Jadi karakteristik dakwahnya pun tentu berbeda dengan provinsi lain. Nah, hal yang menarik, pesantren Suryalaya ini, khususnya di lembaga dakwah ini, sedang mengembangkan sayap dakwahnya itu secara tertib dan teratur dengan membentuk dan mengembangkan lembaga dakwah. Nah, kemarin kalau tidak salah itu sudah pelantikan ya teman-teman di Bali, Ustadz ya? Sudah. Tahun kemarin kalau nggak salah, Ustadz ya? Iya, tanggal 20 Februari. Januari kalau tidak salah, bulan Januari. 20 Januari, Ahad 20 Januari. Iya. Jadi Ahad 26 saat tahun tidak salah, seingat saya 26 ya. 26 Januari pelantikan itu di Gedung Serbaguna Pemecitan kalau tidak salah tuh. Pemecutan, Gedung Serbaguna Pemecutan yang diawali upgrading seperti biasa. Kita upgrading kebetulan di gedung itu, di Gedung Serbaguna Pemecutan. Oh gitu. Gimana saat pelantikan itu diawali seperti biasa dengan upgrading ya? Berapa hari waktu itu? Ya. Sehari sebelumnya kita bisa, karena memang persyaratan untuk menjadi pengurus semua ikhwan itu kan harus ada upgrading minimal, ada upgrading yang dipersyaratkan, dan memang kita ketika itu kita berziarah ke Tasik, kita dikasih jadwal upgrading itu boleh kita diizinkan untuk di Bali, jadi upgradingnya di Bali dan sekaligus pelantikan. Dengan diawali upgrading dan sekaligus waktu itu manakib juga. Oh oke. Jadi upgrading, pelantikan LDTKN dan manakib ya? Ya. Apa sekalian dengan GMPS juga waktu itu atau gimana Ustadz? GMPS? Karena memang ini kalau di Bali ikhwannya memang masih terbatas, GMPS belum terbentuk. Oh oke. Kesiapan kan ini biasanya setiap pelantikan daerah biasanya bersamaan itu GMPS, LDTKN dan Ibu Bella. Nah, yang siap ini baru LDTKN-nya aja. Oh gitu. Tapi kalau Ibu Bella kayaknya sudah lama tuh ya, sudah lama aktivitas. Waktu saya ke Bali juga Ibu Bella di Bali termasuk aktif tuh dalam menopang kegiatan dakwah TKN. Alhamdulillah. Tapi memang uniknya di Bali ini nggak beda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau di yang lain itu biasanya diawali dari perwakilan kabupaten dulu, baru provinsi, di TKN ya, baru ke provinsi. Kalau kita ini agak unik sedikit, provinsi dulu, baru ke daerah ini. Memang, gitu. Ya, baru ke perwakilan. Karena memang, yaitu kita itu memang memang ikhwan kita yang masih terbatas dan pengembangan di Bali ini memang masih tertatih-tatih begitu. Oh oke gitu. Nah jadi sekarang baru ada terbentuk LDTKN tingkat provinsi di Bali ya. Kalau di daerah sudah mulai Pak Ustadz di perwakilan kemarin setelah saya waktu itu Rakornas Zoom meeting yang bulan yang untuk rakornasnya LDTKN itu kita diizinkan kalau memang keadaan darurat kita membentuk akan dibentuk di daerah dengan catatan kita bersedia di upgrading dan kalau pelantikan setelah upgrading, tapi SK akan turun gitu. Sekarang mulai kami untuk perwakilan Kabupaten Buleleng, insya Allah kami sudah mulai menyusun untuk ke sana. Karena
perkembangan di sana ya sudah mulai bagus. Oke. Di Bali sendiri ada berapa kota kabupaten, Ustadz? Kalau yang untuk LD3-nya baru ya 3 aja di Kabupaten Badung, Buleleng dan Denpasar sendiri. Oke, jadi ada kabupaten ya belum tembus. Jadi ada Buleleng, Denpasar dengan Kabupaten Badung. Itu Ikhwan yang Badung. ini. Iya. Kalau seluruh kabupaten kan ada 7 itu. Iya, ada 7, baru 3 yang sudah baru 3. Terbentuk LDTKN atau belum? Belum. Ini rencana baru Kabupaten Buleleng. Kalau sendiri, jadi mungkin Denpasar sendiri itu baru ya provinsi ini, jadi langsung provinsi. Oke. Denpasar. Gitu. Jadi apa namanya, Ikhwan itu banyak ada di Buleleng, di Badung, sama Denpasar. Ya. Nah, untuk tahap pertama ini, setelah pelantikan LDTKN Bali tahun kemarin, rencananya Kabupaten Buleleng akan diadakan upgrading, sekaligus nanti pelantikan, insya Allah ya. Kapan rencana, Ustadz? Begini, kita secara arahan, karena memang keadaan masih agak pandemi, tapi sebenarnya dibutuhkan. Kita memang diizinkan membentuk dulu, kita ngirim kepengurusan dulu ke pusat, ke LDTKN pusat, dengan arahan sesuai dengan ketua umum. Arahan ketua umum kita diizinkan membentuk dulu, nanti setelah mungkin kita waktu situasi dan ini memungkinkan untuk di Buleleng diadakan upgrading, akan kita adakan secepatnya gitu. Oh, oke. Jadi draft susunan disampaikan dulu kepada pusat. Nanti ketika kondisi sudah lebih baik, memungkinkan ya, karena lagi pandemi saat ya, itu nanti akan diadakan upgrading, baru setelah itu pelantikan ya. Iya. Oke. Nah, ini di LDTKN Bali ini apa aja saat biasanya program-program yang dijalankan dan akan dijalankan nih? Untuk sementara ini memang program yang kita jalankan ya memang amalia wajib lah, itu sudah merupakan suatu kewajiban. Kayak Taman Manakib itu kan sudah merupakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul. Kebutuhan itu kewajiban. Dan memang ada tambahan sedikit, teman-teman ya tiap bulan ya kita adakanlah untuk memperkuat kita itu ya, mungkin Taman Tam itu yang sebulan sekali itu baru. Kami itu memang punya program untuk ini yang paling penting sebenarnya, kaderisasi sama sistem ini. Ini yang memang kita banyak belajar, perlu banyak dibantu sama ya teman-teman dari terutama Jakarta lah, saya harap itu. Iya. Itu beberapa program untuk kaderisasi. Program memang kemarin sempat kami mengirimkan 1 orang perwakilan untuk ikut halwat di Jakarta, itu termasuk program kaderisasi. Iya, ikut halwat itu Ustadz siapa yang gemuk, saya agak lupa tuh. Iya, Ustadz Wahyu itu. Ustadz Wahyu, iya. Beliau domisili di mana tuh, Ustadz? Kabupaten mana? Di Denpasar. Buleleng. Oh, Buleleng. Iya. Kebetulan beliau juga ya dalam ilmu agama mungkin lebih. Betul. Nah, itu yang ya itu memang di Denpasar itu kendalanya memang saya punya program itu kaderisasi dan sistem itu yang harus jalan itu. Oke. Ya memang kalau sistem kita sudah bagus, kaderisasi jalan, itu insya Allah organisasi akan punya umur panjang tuh, gitu kan? Karena kan. Jadi kalau bisa itu kan kita mengandalkan hanya seseorang atau tokoh atau bagaimana. Betul. Ini di Bali kebetulan juga ada tokoh itu. Kalau di Jakarta itu mungkin masih ada di daerah lain. Kalau di Bali memang benar-benar dari segi SDM-nya memang kaderisasi. Itu makanya jadi program utama kami itu di kaderisasi sama mungkin sistem itu harus berjalan. Oke, jadi kalau untuk kaderisasi kemarin sempat mengirimkan 1 peserta ikut halwan 40 hari di Jakarta. Terus ada rencana program apa terkait dengan kaderisasi dan pengembangan sistem, Ustadz? Kalau kaderisasi mungkin saya usahakan mungkin setiap ada kegiatan mungkin di pusat di ini itu kita mengirimkanlah wakil, misalnya dengan orang-orang yang memang
Mungkin mudah-mudahan walaupun tidak 100%, mudah-mudahan bisa berkompeten di sana dan bisa nanti kita jalankan sistem ini, sistem kaderisasi dan segala sistem organisasi ini biar berjalan begitu. Betul. Memang rencananya sih mudah-mudahan setiap ada kegiatan kita masih harus banyak belajar. Memang rencana kita itu ini sistem ini masih kita rancang-rancang tuh bagaimana sistem yang baik supaya sistem ini bisa masih kita lagi sering bertemu bagaimana membahas masalah ini. Iya, iya. Jadi lebih pada sistem internal bagaimana mengembangkan LDTKN sesuai dengan karakteristik Bali ya. Itu yang sedang dirancang oleh teman-teman gitu kan. Karena memang tidak mungkin sama dengan daerah. Di Bali ini kan ya gampang-gampang susah, Ustaz. Ya. Semua yang di Bali itu semua ada pengikutnya, apapun itu yang masuk ke Bali, itu ada. Pokoknya yang macam-macam ada. Masuk yang dari Ciceri Surabaya itu ada semua di sini. Gitu. Kumpul ya. Jadi ada, walaupun tidak sebesar kita. Dari ini juga ada. Cuma kemarin kami berusaha lah untuk mengajak mereka kembali. Kita tetap berprinsip kalau masih satu mursyid, kalau bisa usahakan kita yang masih keluar kita tarik kembali. Iya. Ini Ustadz, kurang lebih ada berapa banyak ikhwan di Bali yang menurut pengamatan Ustadz mungkin memang secara detail nggak mudah ya, tapi gambaran Ustadz, berapa banyak ikhwan di Bali yang tersebar di Denpasar, Buleleng, dan Badung? Kalau yang sudah terdata dulu ini ya, sudah terdata dan dia mempunyai KTA, itu di TKN itu 200 lebih. Tapi sebenarnya ikhwan itu 500 sih sebenarnya ada. Mungkin bisa ya yang aktif kayak di Buleleng itu bisa 100 lebih yang aktif itu. Oke. Kalau di Denpasar paling mungkin ya yang aktif itu sekitar 200. Kalau yang sama ya anggaplah kita yang aktif itu di Bali ini, bukan di ini. Ya sekitar kurang lebih 300 sampai 400. Oh, di Bali sekitar kurang lebih 300-400. Sebagian besar background-nya apa tuh, Sat? Apakah pedagang, apakah petani, apakah dalam bidang wisata atau gimana sebagian besar background ikhwan? Ini kalau sebagian besar kalau di Denpasar itu adalah pedagang dan ada kaitannya dengan wisata. Oke. Nah, Iwan agak terpuruk lah kalau di Iya, kayak Pak Iwan tuh kan di ini wisata juga Pak Iwan ya, event organizer. Kalau di Buleleng sendiri itu relatif stabil, tapi ya memang di bawah ini karena memang nelayan mereka. Nelayan dan petani gitu loh. Jarang sekali banyak yang nelayan. Memang asli penduduk. Kalau yang di Denpasar itu kan rata-rata kita itu pendatang. Ya, hijrah. Kalau orang guyon itu orang yang di Denpasar itu wali semua, orang Jawa yang tinggal di Bali gitu. Wali. Iya, wali. Orang Jawa yang tinggal di Bali. Iya. Nah, kalau di Badung sebagian besar sama. Badung sama Denpasar itu sama. Karena wisata ya. Karena memang wisata. Terus gini Ustaz, mungkin bisa cerita bagaimanapun juga kan pandemi Covid ini menghantam banyak sektor ya, khususnya kalau di Bali yang jelas banget itu kan pariwisata. Nah, gimana tuh ikhwan-ikhwan yang usaha, ya ada yang usaha kuliner, usaha travel, ada juga usaha katakan transportasi gitu kan. Nah, pandemi ini kan sangat terpukul. Apa yang mereka lakukan nih, Ustaz? Mungkin bisa sharing. Memang sekarang itu dalam kondisi ini 90% mana omset itu turun. Jadi dari kuliner, dari travel, dari apapun itu memang hampir hanya bisa bertahan aja. Bisa bertahan dan memang keadaan di Bali itu yang bisa, dan sebagian yang enggak semuanya sih, sebagian ada yang enggak terkena dampak itu ada. Misalnya ya kan ada juga yang sebagian itu pegawai negeri. Dan memang
sebenarnya sih tidak semuanya. Kalau saya bilang semuanya salah. Karena ada beberapa ikhwan lah, beberapa ikhwan mungkin sekian persen. Ada justru di saat pandemi ini malah juga tidak ada pengaruh sama sekali ada. Oh gitu. Ada. Yang misalnya adik konveksi yang jualan kayak bikin-bikin ini, yang ngirim ke seluruh itu ada ke nasional itu tidak terdampak karena memang kebutuhan sebulan puasa itu. Oh, kayak gitu. Yang lebih terdampak terkait dengan kunjungan wisatawan ke Bali sebenarnya itu ya. Yang terdampak itu memang yang kunjungan wisata, kuliner itu sudah terdampak. Hampir semua teman-teman itu hanya bisa bertahan. Oh gitu. Kalau usaha sendiri apa? Bidang apa? Saya itu sama ini. Saya itu biasanya kerjanya itu orang-orang lapangan di proyek gitu, bisa ngambil apa gitu. Ini selama pandemi ini istirahat gitu. Oh gitu. Bagaimana menyiasati ikhwan-ikhwan yang terdampak ini, menyiasati keadaan seperti ini? Mungkin ada yang ya gimana, Sat? Yang cara menyiasati teman-teman ikhwan itu memang agak sulit. Sebagian memang bertahan dengan apa adanya, apa yang bisa dikerjakan. Kalau ada yang memang lebih itu, memang biasanya kita ada waktu tertentu itu yang lebih-lebih kita koordinasi, kita bantukan ke yang ikhwan-ikhwan yang betul itu memerlukan itu biasanya ya. Jadi momentum pandemi ini diupayakan menjadi salah satu cara untuk menyulitkan ikhwan juga ya, yang sedang terdampak dan berkekurangan. Nah, kita support seperti itu ya. Iya. Ya, tapi ya alhamdulillah ketika kita ada acara misalnya manakib itu, ikhwan kita kan dilibatkan semua itu dari ini. Alhamdulillah. Ya itu kalau manakib itu kan bukan acaranya pengurus, itu benar-benar acaranya ya semua muridnya Abah. Jadi barokah tetap walaupun nggak ada itu ya masih stabil, kita bisa untuk melaksanakan itu. Dana itu ikhwan-ikhwan itu masih bisa lah menyisihkan walaupun keadaan sulit itu. Alhamdulillah gitu. Ikhwan-ikhwan itu di Bali masih bisa menyisihkan untuk acara manakib, acara untuk otaman itu. Memang kita bergotong royong modelnya gitu. Iya. Jadi pokoknya pandemi itu tidak berpengaruh dengan kegiatan amaliyah itu saat ya, bahkan dalam kondisi kalau pandemi cuma memang sempat libur sebentar, kita mengikuti memang aturan dari pemerintah. Ketika waktu itu berapa bulan kita memang tidak dapat izin dari pemerintah daerah. Betul. Setelah mungkin berapa bulan ini kita diizinkan di tempat itu, maka kita lakukan kegiatan secara biasa, walaupun kadang-kadang kita juga pakai Zoom meeting juga. Iya. Jadi maksud saya itu pandemi itu tidak mempengaruhi ikhwan untuk tetap mengamalkan, bahkan dalam keadaan katakanlah terdampak ini mereka pun tetap tidak mengurangi untuk katakanlah yang biasanya donasi untuk kegiatan-kegiatan itu malah tidak berkekurangan ya. Iya, alhamdulillah kita ikhwan-ikhwan itu sudah paham dan sadar memang itu kita punya kita memang berkhidmat, tujuannya berkhidmat itu memang pengurus tanamkan sama ikhwan semua bahwa acara ini memang bukan acaranya bersama-sama gitu. Betul. Nah, Ustadz bisa cerita nggak bagaimana masyarakat sekitar itu melihat dakwah TKN Suryalaya? Dalam arti bagaimanapun juga kan kehadiran TKN di Bali ini tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitar ya, gitu kan. Nah, bagaimana mereka melihat kehadiran dakwah TKN khususnya dari Santren Suryalaya? Sebenarnya sih di Bali ini sama dengan daerah-daerah lain. Kita itu tantangannya memang karena TKN ini termasuk pemikiran mereka itu hal yang baru yang walaupun sudah lama. Jadi tidak semuanya orang bisa menerima begitu. Walaupun itu sesama ada. Tapi pada prinsipnya mereka juga menerima, cuman ya biasa-biasa aja. Sebenarnya ikhwan di Bali itu kalau yang dari dulu mungkin kalau aktif semua mungkin sudah
bukan hanya 500 itu maka ribuan. Jadi sebenarnya welcome. Tapi apa namanya? Mereka itu ya sama dengan daerah-daerah benturannya sama. Kita itu dianggap memang pemikiran mereka bahwa TKN ini suatu hal yang baru gitu. Jadi bukan suatu jadi hanya sekitar banyak yang hanya ikut-ikutan itu. Bagaimana menyiasatinya, Ustadz? Menyiasatinya bukan hanya kepada lingkungan sekitar yang Muslim juga, tetapi yang non Muslim. Bagaimana menyiasatinya supaya dakwah TKN bisa diterima gitu? Begini, kita memang kadang-kadang kita harus terlibat kalau di Bali ini dalam hal kegiatan yang sifatnya sosial. Oke. Itu salah satu kita harus memang harus tampil juga, harus kita ini ke masyarakat bahwa itu TKN beginilah TKN begitu. Dengan pedoman kita tanbih itu begini itu yang kita coba kita ini ke masyarakat. Gitu. Iya. Jadi dengan pedoman tanbih yaitu kata-kata itu kita coba ini ke masyarakat bahwa jangan sampai kedatangan kita itu malah membuat mereka itu kalau bisa dengan hadirnya TKN itu betul bisa membawa rahmat juga sama-sama. Yang saya tekankan sama ikhwan-ikhwan itu jangan sampai kegiatan kita itu mengganggu masyarakat sekitar. Iya. Gitu. Dengan kehadiran kita mereka tidak terganggu, justru mereka simpatik begitu. Iya. Jadi kita kadang-kadang masih sifatnya kadang-kadang yang mengalah mengikuti yang harus begini gitu. Iya, paham Ustaz. Menyesuaikan dengan lingkungan karena lingkungan. Betul, apalagi tadi Ustadz sudah sampaikan seperti yang disampaikan di Tanbih, tolong menolong terhadap sesama, jangan sampai timbul perpecahan. Mereka juga semua juga Bani Adam gitu kan. Jadi memang kuncinya tadi seperti Ustadz bilang ya, kita ini Ikhwan TKN itu harus bisa terjun langsung, terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Gitu. Tidak mengucilkan diri dengan kita melebur, kan orangnya kenal siapa kita. Tak kenal maka tak sayang. Luar biasa nih teman-teman Bali memang. Nah Ustadz, kalau untuk ini Ustadz, tadi program-program amalia dari harian tentu ya, pekanan, zikir hatam, dan juga ada manakiban. Terus itu dari program amalia. Ada program untuk mengembangkan kaderisasi dengan mengirimkan kader-kader terbaik ikut kegiatan-kegiatan yang ada di pusat. Gitu kan, pesantren Suryalaya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di tempat lain kayak kemarin di Jakarta. Dan juga TKN Bali sedang merapikan dan ingin mengembangkan sistem internal, karena bagaimanapun juga Bali ini mempunyai karakteristik yang unik. Seperti tadi Ustaz sampaikan, kalaupun nanti kita sudah berganti tidak menjadi pengurus, tapi kalau sistem dan kadernya sudah ada, itu akan bisa terus berjalan menjadi legasi, menjadi peninggalan kita ya untuk generasi selanjutnya. Nah, program-program lain biasanya apalagi Ustadz terkait biasanya nih kayak ini kan mau Milad Suryalaya gitu. Milad Suryalaya itu September. Apa teman-teman Bali nih yang dilakukan? Kalau sebelum COVID itu kita kalau pas milad itu memang dipaskan kita ke Suryalaya. Berangkat itu. sama ke Suryalaya. Biasanya itu ya 2 bis, 1 bis, insya Allah ada yang berangkat biasanya pas milad itu. Pas milad biasanya. Tapi berhubung karena memang keadaan sekarang itu tidak memungkinkan, jadi ya kita mungkin kegiatan sini juga terbatas kalau COVID ini. Kita mau mengadakan sesuatu kegiatan sosial juga harus ada ini kerumunan itu juga. Kecuali ini belum disusun untuk yang September. Kalau memang di Denpasar ini memungkinkan untuk bisa berkerumun, mungkin nanti bisa donor darah atau bagaimana kegiatan sosial itu, bahwa ada di sini ada pondok pesantren Suryalaya dan kita dikenal sama masyarakat itu dulu. Kita darah gitu itu. Mungkin pas inilah miladnya pesantren gitu. Ada kegiatan sosial atau nanti mungkin ada kegiatan sosial atau bagaimana, ini juga tergantung ini nanti. Iya, semua memang tergantung kondisi karena juga pandemi juga belum usai
dan cenderung sekarang ini ya agak-agak meningkat ya. Jadi tapi setidaknya kalau dulu sebelum pandemi itu ada rombongan 1-2 bus ke Suryalaya gitu kan, terus di Bali juga menyelenggarakan kayak kegiatan sosial, donor darah, itu juga dalam rangkaian bagaimana Ikhwan TKN itu bisa melebur dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar gitu Ustaz ya, kurang lebih. Nah, jadi itu di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak ingin menyelenggarakan, tapi memang kondisi yang mengharuskan kita itu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Ustaz ya. Iya. Kita emang gini, memang sebagai ikhwan kita kan memang ada aturan tanbih itu yang harus diikuti, ikutan Betul, aturan Ustaz. agama dan pemerintah itu. Betul, Setiap betul. kegiatan itu pasti kita tekankan. Misalnya manakib ya kita tetap jaga jarak. Memang aturannya, bukan karena kita takut atau kita memang aturan yang harus kita itu memang sudah diatur oleh pengersahabat. Inilah betul. Suryalaya begitu, untuk mengikuti benar-benar mengikuti pemerintah daerah. Kan pemerintah di sini adalah pemerintah daerah. Memang kita ya memang di situ ya memang kita minoritas, dua kita memang ya keadaannya memang masih tidak terlalu ini. Ustadz, apa harapan Ustadz terkait dengan TKN ke depannya harus seperti apa Ustadz? Mungkin harapannya khususnya TKN secara umum atau mungkin TKN untuk konteks di Bali, apa harapan Ustadz ke depan selaku ketua LDTKN? Harapan kami selaku ketua LDTKN itu benar-benar bisa merealisasikan ikhwan-ikhwan itu kehidupan, bukan hanya artinya kita bukan hanya TKN itu bukan hanya dikir ini, tapi aplikasi dalam kehidupan masyarakat itu. Harapan kami itu ikhwan-ikhwan TKN itu mempunyai suatu wawasan bahwa pengertian bahwa torekot itu TKN itu amal bukan hanya dikir, bukan hanya itu aja, tapi dia bermasyarakat bisa mengaplikasikan hasil dikir itu. Betul. Gitu dah. Jadi kalau itu bisa diaplikasikan, itu harapan kami. Kalau keharapan kami secara keseluruhan TKN mungkin kita harus saling ini, apalagi keadaan sekarang ini yang tahu ya, semua ikhwan ya tahu ya, mudah-mudahan kita kembalilah bersatu gitu. Banyak ini mudah-mudahan ya, memang ada gangguan tapi kita tetap, kalau di Bali ini dari dulu insya Allah solid, tetap solid, tidak akan kemana-mana gitu lah. Tapi harapan kami itu memang biar bersatu gitu. Ada banyak sekarang. Memang gangguan yang tidak mungkin juga kalau yang sudah ini mungkin ya susah juga. Tapi kan ada di Bali juga sudah kami usahakan dari Bali itu. Kami kan ada yang dari Surabaya, kami jelaskan, ayo kita kumpul, kita ini sedikit. Gitu. Oke. Kalau kita kumpul, masalah kita amal mungkin ada sedikit perbedaan, tolong dihilangkan perbedaan dulu sebentar. Tapi yang prinsip jangan. Kita kumpul begitu. Betul. Jadi ada sebuah harapan bagaimana ikhwan itu bisa bersatu di masa seperti ini, dan yang kedua bagaimana values dari TKN itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang dicontohkan oleh pengarsa guru kita ya Ustadz ya, bahwa beliau seorang sufi, namun juga bagaimana mengembangkan pendidikan dari PAUD, TK hingga universitas perguruan tinggi. Jadi karya-karya dari para pengamal TKN itu harus mewujud dalam sebuah karya nyata yang bisa dinikmati oleh banyak pihak, banyak masyarakat. Ada bisa sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, ada sektor pertanian. Nah, inilah bagaimana Suryalaya ke depan itu harus mampu menjawab tantangan-tantangan seperti ini gitu Ustadz ya. Iya. Juga satu lagi harapan kami itu ikhwan itu kalau bisa memang ada sih yang patut kita contoh itu pesantren Sidogiri itu punya suatu
ekonomi itu antar santrinya semua yang dilibatkan untuk menjadi BLT-nya itu dari santrinya semua, dari karya itu santri, dan melibatkan itu terutama karena bagaimanapun ekonomi itu menjadi kekuatan. Ya, setuju. Bagaimanapun ekonomi kalau kita lengah juga dalam hal ekonomi ini, kalau kita bersatu, TKI ini potensinya besar sekali sebenarnya. Iya. Kalau kita bisa nasional ini bersatu dengan era digital, ekonomi ini kita manfaatkan, Ikhwan bukan memanfaatkan, saling menguntungkan begitu. Betul. Bagaimana caranya itu? Dengan masa kita kalah sama yang apa namanya digital, misalnya kita mungkin lah Jakarta mengadakan suatu kegiatan sentral ini dan bisa ditonton dan saling ada input, ada ekonomi yang bisa berputar di situ antar Ikhwan. Kan Ikhwan ini profesinya beda-beda dan kadang-kadang saling membutuhkan gitu loh. Iya. Antara Ikhwan mungkin di Bali ada Ikhwan yang ini saling membutuhkan, saling kita bertukar dalam hal ekonomi kan begitu. Betul. Itu perlu di wawasan itu mungkin perlu dipelopori. Betul. Ikhwan itu mungkin di sini di Jakarta bikin apa? Di Bali bikin apa? Kita ini yang dibutuhkan di Bali apa? Antar Ikhwan itu harus ada. Jadi ekonomi itu enggak keluar dari. Betul, Ustaz. Betul. Jadi Ustaz apa namanya seperti di Jakarta juga mempunyai visi sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz untuk di Bali ya. Jadi kita di sini mengembangkan koperasi namanya Baitul Mal wa Tamwil BMT Nasuha. Nasuha itu kepanjangannya adalah Wahana Sufi Pengusaha. Jadi bagaimana Ikhwan di sini untuk apa namanya dikembangkan jiwa entrepreneurship gitu. Nah, kita mengembangkan itu juga BMT Nasuha. Alhamdulillah sudah jalan 4 tahun Ustadz, sudah stabil ya. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan sekarang ini pun bagaimana memperluas, memperkuat bukan hanya jaringan amaliyah zikir, tetapi amaliyah ekonomi nih. Bagaimana kita bisa memperkuat simpul-simpul ekonomi. Makanya salah satunya nih kita ada program menyapa teman-teman TKI yang di berbagai daerah. Dengan begini kan kita bisa saling lebih mengenal bagaimana perkembangan dakwah di sana. Karena bagaimanapun juga posisi Jakarta ini sebagai ibu kota dan juga pusat hubungan dengan berbagai wilayah, dengan berbagai lembaga ini cukup strategis. Ya, mudah-mudahan dengan adanya upaya kita ini bisa nanti menjembatani Ustaz, seperti yang saya sampaikan. Di Bali punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Provinsi lain ini bisa mensupport karena kelebihan ini bisa untuk memperkuat apa yang ada di Bali. Dan ini kita gulirkan secara masif dalam aspek ekonomi. Terima kasih nih Ustadz, luar biasa saran-saran Ustadz. Ya mungkin di Bali ya memang untuk saat ini memang sumber dayanya itu memang karena makin sering juga dapat dari info dari Ketua DDKN Jakarta masalah memang beliau kan betulan bidang di ekonominya itu. Tidak ada bidang beliau yang ngasih ini masukan. Tapi memang masih saat ini ya gini keadaan begini, insya Allah. Mudah-mudahan lah kita semua Ikhwan itu seluruh dunia bahkan seluruh Ikhwan itu kita betul-betul bisa bangkit gitu lah, bangkit dari keterpurukan gitu. Iya, insya Allah Ustaz. Ini dengan kesungguhan kita, dengan khidmat kita kepada Pangersabah, kita terus zikir, kita terus berkarya, insya Allah kita akan menjayakan TKN bersama-sama. Terima kasih banyak nih Ustadz Muhammad Thohir atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita pertajam lagi apa yang tadi diharapkan oleh Ustadz. Salam dari teman-teman Jakarta untuk para teman-teman di Bali. Salam sehat, jaga protokol kesehatan, dan lain kesempatan kita akan jumpa kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.